Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dalam Wisma dengan NIM 20201011431141 dari kelas 3G jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang akan memaparkan mengenai transaksi elektronik shopping. Nah, sebelum lebih jauh membahas mengenai shopping, saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai perkembangan teknologi informasi saat ini. Nah, dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, di mana transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronika. Nah, sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut, kemungkinan setiap orang dengan mudah melakukan perbuatan hukum seperti misalnya melakukan jual beli. Perkembangan internet memang cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan kita. Internet membantu kita sehingga dapat berinteraksi murah, cepat, dan mudah. Beberapa tahun terakhir ini, dengan begitu merebaknya media internet, menyebabkan banyaknya perusahaan yang mulai mencoba menawarkan berbagai macam produknya dengan menggunakan media ini. Dan salah satu manfaat dari keberadaan internet adalah sebagai media promosi untuk suatu produk. Nah, suatu produk yang di-online-kan melalui internet dapat membawa keuntungan besar bagi pengusaha karena produknya dikenal di seluruh dunia. Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media ini, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan yang sekarang di Indonesia telah mulai diperkenalkan melalui beberapa seminar dan telah mulai penggunaannya oleh beberapa perusahaan, yaitu Shopee ini salah satunya, yang merupakan bentuk perdagangan secara elektronik melalui media internet. Shopee pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet dalam bentuk aplikasi dan web. Jadi, proses pemesanan barang dikomunikasikan melalui internet. Nah, keberadaan Shopee ini merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini. Karena apa? Karena e-commerce memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli, di dalam melakukan transaksi perdagangan. Meskipun para pihak berada di dua benua sekalipun, dengan Shopee ini, setiap transaksi tidak memerlukan pertemuan dalam tahap negosiasi. Nah, kemudian kita akan membahas tentang Shopee. Baik, PT Shopee merupakan perusahaan yang bergerak di bidang website dan aplikasi e-commerce secara online. Shopee merupakan e-commerce yang menawarkan berbagai produk barang yang ditawarkan seperti pakaian wanita, pakaian pria, barang elektronik, alat rumah tangga, dan kebutuhan lainnya. Shopee ingin mendukung pertumbuhan e-commerce di Indonesia yang diluncurkan pada awal 2016 dan memiliki kantor pusat yang berada di Jakarta. Nah, Shopee ini merupakan e-commerce internasional yang pertama kali muncul pada awal tahun 2015 di Singapura sebagai mobile marketplace pertama di Asia Tenggara. Nah, dengan kemajuan zaman yang begitu cepat, Shopee membuka store di Thailand, Vietnam, dan Malaysia untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup pria dan wanita Asia Tenggara. Setelah itu, pada awal tahun 2016, Shopee memasuki wilayah Indonesia dengan membuka store di Indonesia untuk memenuhi gaya hidup pria dan wanita di Indonesia yang beragam. Shopee juga hadir sebagai wadah bagi para penjual yang menjual seluruh kebutuhan pria dan wanita serta memudahkan pria dan wanita di Indonesia untuk mengikuti gaya hidup dengan menggunakan produk yang ada di Shopee. Shopee hingga saat ini masih menjadi mobile marketplace yang pertama di Indonesia yang menawarkan kemudahan untuk melakukan jual beli langsung pada forum jual beli online Shopee di Indonesia. Nah, dalam menghadapi persaingan e-commerce di Indonesia, Shopee memberikan platform belanja online yang mengusung konsep sosial, di mana konsumen ini tidak hanya berfokus pada jual beli saja, tetapi juga bisa berinteraksi sama konsumen lewat fitur pesan instan secara langsung.
Nah, strategi pada Shopee juga mengusung platform yang menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman dengan menggunakan kode verifikasi. Shopee juga memberikan layanan pengiriman yang terintegrasi langsung dengan jasa pengiriman seperti JNE dan Tiki, serta fitur sosial yang inovatif seperti fitur Messenger yang ada pada aplikasi Shopee untuk menjadikan jual beli menjadi lebih menyenangkan, aman, dan praktis. Kemudian Shopee menawarkan berbagai macam kebutuhan pria dan wanita yang menyesuaikan gaya hidup Indonesia. Nah, ini nih sesuatu yang menarik dari Shopee adalah barang yang ditawarkan merupakan barang yang sedang trendy pada saat ini. Sehingga produk yang ditawarkan pada Shopee harus mengikuti kebutuhan gaya hidup pria dan wanita yang semakin modern. Barang yang ditawarkan di Shopee berbagai macam seperti pakaian wanita, pakaian pria, barang elektronik, alat rumah tangga, dan kebutuhan lainnya. Shopee pun memberikan layanan baik kepada para penjual dan pelanggan. Para penjual Shopee dimudahkan untuk menawarkan barang yang diproduksi untuk dipasarkan kepada konsumen dengan klasifikasi barang yang sederhana seperti pakaian wanita dan pakaian pria. Shopee juga memudahkan para pelanggannya dalam pengiriman barang menggunakan jasa kirim seperti JNT, sehingga pelanggan dapat memantau proses barang yang dibelinya dari proses pembelian, pembayaran, pengiriman, serta pelanggan diberikan fasilitas untuk berinteraksi langsung dengan penjual melalui jendela obrolan yang ada di dalam website Shopee tersebut. Baik, selanjutnya adalah jual beli melalui perantara aplikasi Shopee. Jual beli sendiri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang disepakati. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan timbal balik dalam mana pihak yang satu, si penjual, berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya yaitu pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda koopvaardig yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu verkoop menjual, sedang yang lainnya koop membeli. Nah, dalam pasal 1320 menyatakan syarat sahnya suatu perjanjian yang sah diperlukan 4 syarat, yaitu yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat adalah suatu sebab yang hal. Dua syarat yang pertama merupakan syarat yang menyangkut subjeknya, yaitu syarat subjektif, sedangkan dua syarat yang terakhir adalah mengenai objeknya, syarat objektif. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subjeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya. Akan tetapi, seringkali hanya memberikan kemungkinan untuk dibatalkan. Sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi objeknya adalah batal demi hukum. Jual beli dianggap telah terjadi ketika para pihak telah mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan, seperti jual beli panci. Contohnya, saya mengambil contoh yaitu jual beli panci. Seperti jual beli panci yang dilakukan antara si penjual dan pembeli, di mana para pihak telah sepakat dengan barang yang akan dibeli beserta harganya. Nah, proses peralihan hak atas barang tersebut dilakukan secara terang dan jelas. Terang artinya perjanjian jual beli tersebut dilakukan secara terbuka dan tidak menutupi kendala atas kali tersebut.
Sedangkan tunai di sini artinya adalah harga jual belinya harus dibayarkan sesuai tunai atau cash. Nah, implementasi beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 dalam jual beli melalui perantara aplikasi Shopee masih belum berjalan dengan baik. Salah satunya karena tidak adanya identitas lengkap dalam kontrak elektronik dalam perjanjian tersebut. Dalam penyelenggaraan sistem elektronik, setiap PSE memiliki kewajiban sebagai berikut, yaitu menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Kemudian tidak memuat atau memfasilitasi penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang dilarang undang-undang. Kemudian melakukan pendaftaran sistem elektronik. Selanjutnya melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi. Menghapus informasi atau dokumen elektronik yang tidak relevan. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pengelolaan pemrosesan dan penyimpanan sistem atau data elektronik di Indonesia oleh PSE Publik. Nah, ini yang saya baca tadi, mohon maaf karena tadi PPT-nya macet. Dan saya lanjut perlindungan hukum yang diberikan konsumen Shopee. Dalam pelaksanaan transaksi elektronik melalui situs belanja online Shopee, maka akan terjadi suatu hubungan antara konsumen dengan PT Shopee Indonesia. Oleh karena itu, dibuat suatu perjanjian yang disebut dengan kontrak elektronik yang memenuhi syarat dan ketentuan penggunaan situs belanja online Shopee. Jika konsumen Shopee menyatakan setuju dengan isi dari kontrak tersebut, maka konsumen tersebut harus membuktikan tanda checklist pada halaman yang telah disediakan. Perjanjian dalam kontrak tersebut termasuk dalam suatu kontrak perjanjian yang bentuk dan isinya ditentukan oleh salah satu pihak. Dan pihak yang membuat adalah PT Shopee Indonesia. Konsumen adalah para pengguna sistem situs belanja Shopee yang telah menyetujui kontrak elektronik yang telah dibuat oleh PT Shopee Indonesia. Nah, ini perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen Shopee ini didasari oleh kerugian yang seringkali dialami oleh para konsumen Shopee. Melalui penelusuran yang telah dilakukan, bentuk-bentuk kerugian tersebut berupa yang pertama adalah hubungan prestasi. Terdapat ketidaksesuaian barang yang diterima dengan barang yang dipesan oleh konsumen. Yang kedua, pembatalan sepihak. Pesanan dibatalkan sepihak oleh Shopee karena stok barang habis atau terjadi kesalahan program. Padahal konsumen telah membayar lunas terlebih dahulu. Yang ketiga, pengaduan cukup sulit. Konsumen yang memiliki masalah dengan pengiriman, pembelian barang, dan atau dana sering mendapat ketidakjelasan dari pihak Shopee jika melakukan komplain, mulai dari proses lama hingga komplain tidak diperhatikan. Yang keempat adalah pembobolan akun Shopee. Akun konsumen dibobol, kemudian pihak lain memanfaatkan data-data kartu kredit atau bank pemilik akun Shopee untuk disalahgunakan, seperti membeli barang dengan dana pemilik asli akun Shopee. Nah, berdasarkan kerugian yang dialami konsumen Shopee, seperti kemukakan di atas di PPT ini, maka perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat diberikan adalah hak konsumen untuk menuntut penggantian kerugian. Dalam perlindungan pada konsumen Shopee, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya, maka pihak Shopee wajib untuk memberikan penggantian atau pengembalian produk dan bentuk tanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal dalam pasal dalam pasal 19 UU PK. Hukum memberi perlindungan pada konsumen yang diatur dalam UU PK
Pasal 19 mengenai tanggung jawab pelaku usaha menyebutkan bahwa yang pertama, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Kemudian yang kedua, ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 yang saya bacakan tadi, dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Keempat, pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Kemudian yang kelima, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Nah, kesimpulan yang didapat dari pemaparan ini adalah bentuk pertanggungjawaban pengelola situs Shopee terhadap kerugian yang dialami konsumen telah diatur sepenuhnya melalui syarat dan ketentuan penggunaan layanan yang dapat diakses pada situs belanja Shopee. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah melalui penyediaan sarana pelaporan konsumen mengenai kerugian-kerugian yang dialami konsumen, pemblokiran konten-konten negatif, pemberian garansi Shopee, pengembalian dana kepada konsumen, penindaklanjutan akan akun palsu penjual, serta perlindungan terhadap data-data pribadi dan kontak dari konsumen. Shopee bertanggung jawab penuh terhadap kerugian konsumen yang terjadi akibat kegagalan dari sistem portal web. Untuk penggantian kerugian yang diberikan dapat berupa pengembalian dana maupun penggantian barang rusak. Walaupun demikian, Shopee juga memiliki batasan-batasan tanggung jawab. Nah, dalam rangka menjamin perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli pada situs belanja Shopee, secara lebih spesifik dan menyeluruh, baik dalam hal pencegahan maupun penegakan hukum, walaupun perlindungan konsumen atas transaksi elektronik telah dijamin dan diatur dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan di PPT tadi, namun prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi harus dikedepankan agar dapat meminimalisir dampak kerugian yang mungkin timbul di kemudian hari. Dengan demikian, konsumen harus lebih selektif lagi dalam melakukan transaksi secara online dan mengedepankan aspek keamanan transaksi sebagai pertimbangan utama selain hanya faktor kepercayaan, dengan memperhatikan kebenaran identitas penjual ataupun pembeli maupun faktor keamanan jalur pembayaran. Nah, sekian dulu pemaparan mengenai transaksi elektronik Shopee dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.